jelas sejarah Ki Ageng Bonokeling seperti itu. Yang perlu kita luruskan adalah bukan masalah dakwah dengan mutilasi manusia, tapi yang kita luruskan bahwa Islam itu santun, Islam itu ada negosiasi, Islam itu ada rekonsiliasi. Jadi tidak ada misalnya cara membunuh orang sampai dimutilasi, tidak. Itu hanya mendiskreditkan Islam bahwa Islam itu kejam, tapi tidak. Memang dulu sudah ada serah terima antara Ki Ageng Bonokeling dan Ki Ageng Petung untuk serah terima untuk pemimpin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara untuk kita semuanya. Bahwa di dini hari ini kita di pukul 00.27 menit waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di makam Ki Ageng Bonokeling di Jati Purwasri. Jadi malam hari ini atau dini hari ini, di pagi hari ini, sudah menjelang pagi, kita kembali ke habitat kita ya. Pada 3 tahun yang lalu kita pernah juga meliput dalam rangka Hari Jadi Pacitan. Kalau sejarah panjang Pacitan, salah satunya adalah pemimpin Pacitan Ki Ageng Bonokeling. Ya, Ki Ageng dalam bahasa Jawa adalah orang besar, pimpinan besar yang menguasai seluruh wilayah di Pacitan yang dulu namanya masih Wengker Kidul. Ya, kalau Wengker itu Ponorogo, kalau Pacitan adalah Wengker Kidul. Sebelum ada nama Pacitan, ini sudah menjadi pemimpin, dan sejarah panjangnya untuk menguasai atau mungkin melihat ini memang masih terah Mojopahit. Jadi beliau juga salah satu terah Mojopahit yang betul-betul komitmen pada pemerintahan Mojopahit dan selalu mendukung pemerintahan Brawijaya sampai di akhir pemerintahan Mojopahit. Dan waktu itu ada sejarah memang beliau diajak ke pemerintahan Demak tapi tidak mau karena memang komitmen. Nah, inilah yang harus kita teladani, bahwa komitmen pada suatu negara, kalau sekarang ada NKRI, nah dulu ke Majapahit itu luar biasa komitmennya Ki Ageng Bonokeling yang masih mengakui walaupun Majapahit runtuh digantikan oleh Demak Bintoro yang tetap komitmen pada Majapahit. Nah, ini yang perlu kita tahu dan sejarah-sejarah panjangnya yang harus kita luruskan, bahwa dulu Islam yang masuk ke Pacitan untuk mengajak Ki Ageng Bonokeling menjadi Muslim, tapi tetap tidak mau, dia masih berada di keyakinannya. Nah, ini harus dipertahankan karena keyakinan adalah salah satu tolak ukur untuk orang mencari kenyamanan dalam hidup spiritualnya, dalam hidup beragama. Nah, ini yang kita saat ini kita hargai, tentu keyakinan itu kita hargai dengan baik. Nah, inilah yang diharapkan seperti itu, dan tetap komitmen pada pendiriannya. Dan Ki Ageng Bonokeling ini dia tidak mau, dan ada salah satu penulis waktu itu bahwa meninggalnya dia harus seperti itu, ada dipisah-pisah badannya dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut pandangan teman-teman, bahwa itulah cara-cara mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu kejam, cara berdakwahnya seperti itu. Nah, sekarang kita luruskan bahwa saat ini memang ada waktu itu setelah runtuhnya Wengker atau kembali ke pemimpin yang lain, itu hanya berkata bahwa besok pemimpin yang ada di Pacitan adalah keturunan dari Ki Ageng Bonokeling. Jadi yang turun-temurun memang keturunan Ki Ageng Bonokeling. Jadi bukan keturunan manapun yang menurunkan pemimpin di Pacitan, karena dia yang tahu tentang Wengker Kidul, makanya menurunkan banyak pimpinan di Kabupaten Pacitan. Itulah janji prasetyanya yang terjadi sampai saat ini. Nah, itu ada sejarah panjang yang diceritakan banyak orang kayak gitu. Jadi untuk saya, bahwa menilai bahwa sejarah kepemimpinan Ki Ageng Bonokeling ini pemimpinan besar di Pacitan, salah satu di Pacitan atau dulu Wengker Kidul. Jadi inilah yang harus disuri tauladani dengan komitmen mereka yang masih bertahan untuk mempertahankan kerajaan Majapahit. Nah, itu. Nah, ini dimakamkan di sini
dan ada 3 makam sebenarnya. Apakah di sana itu apa? Mungkin senjatanya atau mungkin bangkainya. Saya kira seperti itu. Jadi tidak ada kekejaman, tidak ada apa. Memang dia menyerahkan bahwa karena sudah saatnya lengser dan digantikan Ki Ageng Peteng waktu itu, maka berada di pimpinan Demak Bintoro. Namun Ki Ageng Peteng adalah salah satu keponakannya. Cuman sumpahnya bahwa pimpinan di Pacitan itu adalah keturunannya Ki Ageng Wonokeling, bukan yang lain. Nah itulah yang disumpahkan pada waktu itu. Nah inilah yang harus diluruskan ya, secara yang harus diluruskan bahwa tidak ada hal-hal kekejaman untuk Islam. Tapi kemudian memang serah terima yang diserahkan kepada pimpinan berikutnya. Walaupun zaman dulu untuk kekuasaan itu adalah menggunakan hal-hal kekerasan karena masih zaman-zaman seperti itu. Jadi yang kita suri tauladan adalah komitmennya dan menjaga Wengker Kidul ini atau Pacitan ini dengan baik. Gitu teman-teman ya. Nanti kita keliling-keliling di sekitar ini yang kita ketahui, nanti ngobrol-ngobrol. Ini sekarang ada rest area, juga ada musola ya. Cukup luar biasa pembangunan di sekitar Jati Purwasi yang jalur JLS. Ini teman-teman ya. Ini jalur JLS ke Ngadirejo dan sampai ke Trenggalek, sampai ke Tulungagung dan Malang. Dari sini bisa. Nah ini ada rest area, nantinya akan dibangun ya teman-teman. Mungkin kita keliling ke sana dulu ya. Melihat lewat sini. Nah, lihat daerah yang dulu ini ada pohon besarnya. Pohon yang lama. Jadi pohon besar ini 2 ya, pohon besar ini memang sudah lama berada di dekat makam Ki Ageng Wonokeling. Yang dulu ini memang ditutup ya, yang dulu ditutup. Sekarang kita sudah dibuka ya. Nah, sekarang dibuka seperti ini. Nah ini masih ada, sebenarnya masih ada apa? Sajen ya, kita lihat ya. Ada buah-buahan kalau kita lihat. Nah ini yang saat ini memang nggak tahu ini dibangun untuk perbaikan saya kira ya. Perbaikan seperti itu makamnya yang kalau kita lihat ya. Dan sekarang ini rest areanya sudah luar biasa. Ini ada musola dan mungkin untuk untuk wisata, karena di sini jalur-jalur wisata sampai ke Soge ya. Soge ada di sini, ada Kali Klepu yang di Karanganyar, Bonagung, dan ini jalur-jalur wisata nanti akan bisa menjadi wisata sejarah di Pacitan saat ini. Nah ini jadi memang kalau kita lihat daerahnya, walaupun ini pinggir jalan besar, tapi suasananya cukup redup, suasana cukup kalau kita lihat ya, tenang, suasananya welcome. Dan kalau Boso Jowo nek diarani wingit, memang wingit di sini. Cuman alhamdulillah welcome dengan kita. Walaupun ada beberapa perasaan yang sedikit daripada yang dulu memang biasa, tapi sekarang ada hal-hal yang sedikit mengikuti kita, tapi nggak apa-apa. Mereka welcome ke kita dan mudah-mudahan ini menjadi konten terbaik kita di kali ini di Cikal Alit ya. Cikal Alit ini membuka konten baru yang napak tilas, mungkin daerah-daerah yang kelihatan dianggap sejarah atau mungkin ada hal-hal yang mistis, mungkin kita silakan diinformasikan teman-teman nanti ada di mana. Nah ini mudah-mudahan ini pembangunan faktor sejarah Ki Ageng Wonokeling dan lain sebagainya ini akan menjadi faktor sejarah yang baik untuk kita semuanya. Gitu. Silakan keliling, ini ada musola baru ya. Nah ini musola barunya di sini. Ini untuk apabila ada yang istirahat rest areanya. Ini biasa di sini ngobrol, cuman kulinernya belum ada. Katanya nanti akan dibangun bersama-sama. Dan di sana ada tempat wudhu yang tradisional. Nah, ini tradisional tempat wudhunya. Ada towernya juga ya. Ini luar biasa, bangunnya sudah luar biasa. Nah, ini tradisional. Nah, tempat wudhu yang tradisional ini merupakan ciri khas dulu. Dan di daerah Purwasri ini ada sentra gerabah yang ada di Padi Purwasri di sebelah sana. Jadi cetakan sendiri hasil karya warga setempat. Nah, ini luar biasa dipakai.
Karena zaman dulu memang seperti itu, kontennya kayak gini. Sejak zaman Ki Ageng Wonokring di sini sudah banyak orang membuat gerabah seperti ini. Jadi suasana malam yang hening sebenarnya, suasana yang welcome pada kita, cukup enak kita mengirim konten. Nah, ada sedikit saja hal-hal yang terjadi tadi kita berangkat. Memang ada suatu hal yang saya ceritakan pada teman kita, bahwa kita saat ini ada yang agak mengikuti kita, cuman mereka hanya mengikuti aja karena menarik ketika kita akan mengadakan konten, dia senang. Nah, mudah-mudahan tidak jadi hal yang tidak kita dengan, tapi cukup menyenangkan malam hari ini ya. Silakan mau liput yang mana. Nah, jelas sejarah Ki Ageng Wonokring seperti itu. Yang perlu kita luruskan adalah bukan masalah dakwah dengan mutilasi manusia, tapi yang kita luruskan bahwa Islam itu santun, Islam itu ada negosiasi, Islam itu ada rekonsiliasi. Jadi tidak ada misalnya cara membunuh orang sampai dimutilasi, tidak. Itu hanya mendeskripsikan Islam bahwa Islam itu kejam, tapi tidak. Memang dulu sudah ada serah terima antara Ki Ageng Wonokring dan Ki Ageng Petung untuk serah terima untuk pemimpin berikutnya. Jadi sudah serah terima, dan kok ada makamnya ada 3. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Apakah 3 itu di sana ada pakaiannya atau mungkin senjata dan lain sebagainya? Karena orang-orang dulu banyak punya kenangan sejarah. Orang-orang dulu yang punya kenangan sejarah itu semua ikut dimakamkan. Jadi dijadikan di tempat yang lain, ada di daerah-daerah di sebelah sana, di Sampang, Purwasi juga ada yang di Ayen kan gitu. Jadi itu kita luruskan saja sejarah ini biar tidak menjadi hal-hal yang menjadi dikembangkan bahwa Islam itu kejam dan sebagainya. Asal tidak ada serah terima dari kekuasaan ke kekuasaan yang lain dan yang lain. Tapi ingat bahwa Ki Ageng Wonokring sekali lagi dia orang yang menurunkan banyak pemimpin di Pacitan. Karena Wengker Kidul ini cikal bakal Pacitan sebenarnya sebelum ada kata-kata Pacitan. Seperti itu teman-teman ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang sejarah Pacitan dari Ki Ageng Wonokring sampai berikutnya. Terima kasih di channelnya Cikal Alit, tetap sebagai channel kita semuanya. Channel apa saja, Napak Tilas, channel yang lain, channel yang menarik, silahkan Anda di like, comment, dan subscribe-nya yang lebih banyak untuk konten ini. Terima kasih. Nanti kita akan ke mana lagi, kita akan ikuti lagi untuk berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.